Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanna Kadir dari Prodi S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan oksigenasi. Pertama-tama yaitu pengertian. Oksigenasi adalah pemenuhan kebutuhan klien dengan cara membeli aliran gas berupa oksigen yang jumlahnya lebih dari 21% daripada tekanan 1% atmosfer. Tujuan dari pemberian oksigenasi yaitu 1. Memenuhi kekurangan oksigen, 2. Membantu kelancaran metabolisme, dan 3. Sebagai tindakan pengobatan, yang keempat sebagai mencegah hipoksia, yang kelima mengurangi beban kerja alat nafas dan jantung. Yang baik, selanjutnya itu jenis pernapasan. Jenis pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal atau juga disebut dengan pernapasan biasa adalah proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Sedangkan pernapasan internal yaitu proses terjadinya pertukaran gas antar sel jaringan dengan cairan sekitar yang sering melibatkan banyak semua hormon, termasuk divided column dapat melebarkan saluran pernapasan. Dan untuk selanjutnya, proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi di dalam tubuh terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ventilasi, kedua difusi gas, yang ketiga transportasi gas. Baik, saya akan menjelaskan tentang ventilasi. Merupakan proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli dan dari alveoli ke dalam atmosfer. Proses ventilasi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru. Dan proses ventilasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya konsentrasi oksigen di atmosfer, 2. Adanya kondisi jalan napas yang baik, ketiga adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dalam melaksanakan ekspandasi atau kembang kempis. Selanjutnya yaitu difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dengan alveoli. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luasnya permukaan paru, tebal membran respirasi, dan perbedaan tekanan konsentrasi oksigen. Hal ini sebagaimana oksigen dari alveoli masuk ke dalam darah, dan oleh karena itu tekanan oksigen dalam rongga alveoli lebih tinggi dari tekanan oksigen dalam darah vena pulmonalis masuk dalam darah secara difusi. Selanjutnya yaitu transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Transportasi gas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu curah jantung atau cardiac output, kondisi pembuluh darah, dan juga latihan, perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan, serta eritrosit dari kadar Hb. Selanjutnya yaitu anatomi dari sistem pernapasan, yaitu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkulius, diafragma. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi adalah 1. Saraf otonomik dan hormonal dan obat-obatan, ketiga alergi pada saluran nafas, keempat faktor perkembangan, kelima faktor lingkungan, keenam faktor perilaku atau pola makan. Untuk indikasinya, yang pertama yaitu sumbatan jalan nafas, selanjutnya henti nafas, hentang jantung, nyeri atau angin pectoris, trauma toraks, tenggelam, hiperventilasi, distress nafas, hipertenia, shock, stroke, keracunan gas, pasien tidak sadar. Selanjutnya yaitu tabung gas. Seperti yang gambar di atas itu yaitu tabung gas. Tabung gas itu sendiri juga terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian pertama itu yaitu menunjukkan
namanya manometer. Yang kedua itu humidifier, yang ketiga volumeter, yang keempat tabung oksigen, yang kelima nasal kanul, yang keenam masker oksigen. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out, got me singing like